Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Yeay, apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini gue mau bahas pertandingan final Europa Champions League antara Atalanta yang membantai, memporak-porandakan, menyudahi unbeaten dari Leverkusen, track positif dari Alonso. Dan setelah itu gue akan membahas tentang Hansi Flick yang 95% ke Barcelona, OTW Barcelona. Ya, apa aja yang kira-kira pergerakan apa aja yang akan dilakukan oleh Hansi Flick dan Barcelona akan seperti apa di tangan pelatih Jerman ya, karena emang beda kutub, beda culture, beda karakter. Oke? Dan buat teman-teman yang udah like, comment dan subscribe, selalu nonton channel YouTube gua, kalian pasti bingung karena namanya udah bukan Afif Safi lagi, karena namanya baru aja gua ganti jadi nama pakar bola ya. Mudah-mudahan nggak bingung nyari channel ini. Kasih tahu teman-teman yang sering nonton, di share kalau nama Afif Safi udah baru diganti aja menjadi pakar bola. Jadi biar teman-teman nge-searchnya lebih gampang. Bisa nge-search Afif Safi, bisa nge-search pakar bola. Dan yang penting gue selalu menemani kalian setelah match atau ada info-info menarik seputar sepak bola. Sebelum Hansi Flick ke Barcelona ya, Safi out, gua mau bahas dulu tentang pertandingan final antara Atalanta ya, Gasperini melawan Leverkusen Alonso ya. Dengan kekalahan Leverkusen berhentinya unbeaten, rekor-rekor bagus. Ternyata memang Alonso itu udah harusnya sesuai dengan namanya Alonso, ada kata alon di situ ya. Jadi artinya adalah pelan. Alon-alon asal kelakon, pelan-pelan asal apa sih pelan-pelan lah? Asal kelakon, asal jalan ya, asal dikerjain pelan-pelan nggak apa-apa. Nggak semua hal yang baik bisa diambil. Dan kekalahan Leverkusen dulu ini gue mau bahas, bukan hal yang sangat negatif, bukan hal yang buruk, karena kalau mengingat tren positif nggak pernah kalah di sebelum laga final kemarin, itu juga merupakan hasil yang bagus karena ditangani oleh pelatih baru, ditangani oleh pelatih yang baru, ngelatih juga pelatih muda. Jadi Leverkusen sejauh ini sampai final unbeaten dan akhirnya kalah di final, bukan hasil yang mengecewakan, walaupun mungkin agak nyesek karena kalahnya 3-0 dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara dari Gasperini ya, ini adalah reward yang dikasih kalau emang mau meninggalkan legacy, mungkin memang harus ada pialanya dulu. Cara bermain untuk dari pelatih-pelatih Itali ini, press atas, press tinggi udah jarang banget ya. Gue ngelihat press atas, press tinggi mungkin siapa ya? Biasanya kan kayak Italia itu identiknya Cataneo, ultra defense, bener-bener di belakang semua nunggu main counter. Atalanta tidak seperti itu. Atalanta justru lebih tahu bagaimana caranya bermain di final. Kalau gue nonton semalam itu pertandingan gini, kalau di final menurut gue itu udah bukan siapa lagi yang paling kuat, bukan adu siapa lagi yang lebih kuat dari lawan. Karena dua-duanya udah sama-sama kuat. Yang ditunggu adalah siapa yang akan melakukan kesalahan. Ya. Dan Leverkusen dari sayap kanan, entah depan atau belakang, itu selalu dieksploitasi. Kesalahan selalu muncul dari situ. Dan gol juga muncul dari situ. Kalau gue menganggap Bayer Leverkusen menguatkan karakter dan bermain di final. Sementara Atalanta bukan cuma menguatkan karakter, tapi mempelajari bagaimana Leverkusen. Ya, Leverkusen main ya udah kayak tiki taka, ball position, gitu kan, build up pelan-pelan, transisi juga kadang-kadang. Tapi itu yang sudah dipelajari, sepertinya itu yang sudah dipelajari oleh Atalanta dari jauh-jauh hari. Atalanta kayak lebih mengenal Leverkusen, kayak udah lebih sering ketemu Leverkusen, dan cara main Atalanta seperti sudah sering mengalahkan Leverkusen. Nggak bisa ngapa-ngapain Leverkusen. Press atas, press tinggi. Satu orang, satu marking ya, man to man marking di atas. Dipaksa long ball. Ketika long ball ya, transisi Atalanta cepet, gelandang udah siap turun, back
Second ball selalu dimenangkan rata-rata hampir sering oleh Atalanta. Atalanta tahu mereka punya senjata cepat. Ada Lukman di situ, Lukman. Ya kalau di Indonesia mungkin LU Lukman, di sono Lokman. Jadi Lukman, O-nya double jadi Lukman. Lukman selain memberikan luck, dia juga menjadi man of the match. Ya, Lukman, lucknya memberikan luck, man-nya man of the match. Luar biasa, 3 gol di final. Dan selalu kaki kiri kencang, kaki kanan kencang, selalu dari sisi sebelah kiri dieksploitasi. Alonso telat mengeluarkan pemain yang menempel Lukman ini, dan ya itu adalah hukuman bagi Alonso yang telat mengeluarkan pemain yang Lukman ini harus ditempel 2 orang. Dan bola Lukman itu selalu menguntungkan, entah counter, entah transisi cepat. Jadi itu bola-bola Lukman banget, bola-bola mainan. Kayak dia udah main, udah tahu gimana caranya menang, udah tahu caranya golin. Jadi Atalanta sekali lagi selamat ya, setelah berapa kian tahun ada prestasi lagi Atalanta. Dan gue mau nunggu nanti lawan Atalanta apakah Madrid atau ada kejutan dari Dortmund. Itu ya, Leverkusen juga di saat pakem udah dapat, justru malah kayak ada rotasi di final. Ya itu yang dilakukan Pep waktu lawan Chelsea, itu yang dilakukan pelatih-pelatih yang ketika di final malah rotasi, bukan pakai pakemnya. Itu dia bukan siapa yang lebih kuat, kedua tim lebih kuat, tapi siapa yang melakukan kesalahan itu yang kalah di final. Itu dia. Sekali lagi selamat buat Atalanta dan semangat buat Leverkusen ya, animonya jadi media darling. Alonso kuat apa enggak, spotlight terlalu kencang seperti itu. Gue kalau lebih milih coba nih gue mau nanya ke lu, kalau lu fans Leverkusen, lu lebih milih unbeaten tapi di final lu kalah 3-0, atau lu nggak unbeaten tapi tetap juara dan menang di Europa League? Menurut lu itu pertanyaan yang susah, menurut gua silakan dijawab. Kalau lu Leverkusen, lu pilih unbeaten tapi kalah di final 3-0, atau lu nggak unbeaten di Liga Domestik ada yang kalahnya, lu nggak dapet piala emas tapi lu menang Europa League? Itu sama tuh kualitasnya dua-duanya, silakan dijawab. Nah, Hansi Flick ke Barcelona. 95% Hansi Flick akan on the way ke Barcelona menurut Fabrizio Romano. Dan Deco Boyan Krikic sudah melakukan delegasi dengan Hansi Flick. Dewan-dewan Barcelona juga sudah melakukan delegasi dengan Hansi Flick. Dan Hansi Flick kabarnya sudah OTW ke Barcelona. Bukan cuma dari pertemuan, dari meeting-meeting belaka, tapi dari sisi Hansi Flick ini memang pengen dan gregetan ngelatih Barcelona. Jadi apa yang terjadi kalau di Hansi Flick datang ke Barcelona? Yang pertama menurut gua, pemain-pemain yang lemah, pemain-pemain yang cengeng, pemain-pemain yang langganan BPJS, akamsi yang nggak mau berkontribusi, akamsi yang nggak mau berjuang, silahkan ucapkan selamat tinggal buat Barcelona. Ya pemain-pemain yang 20 menit langsung capek, pemain-pemain yang kalau adu body, balance-nya nggak imbang, dia terjatuh. Pemain-pemain yang nggak mau keluar keringat, pemain-pemain yang sering cedera. Ya, siap-siap. Ya, kalau masih ada yang bisa dibenahin sama Hansi Flick. Tapi kalau nggak, gue yakin Jerman nggak ada tengah-tengah, nggak ada abu-abu. Iya atau tidak. Ya, kalau Pedri masih bisa diselamatkan, selamatkanlah Pedri. Kalau Frenkie de Jong, nggak tahu dah nih, muter-muter masih sering terjadi apa enggak, tapi gue udah nggak terlalu serk sama Frenkie de Jong. Sergio Roberto pun yang kabarnya sudah melakukan perpanjangan kontrak, tapi kalau datang Hansi Flick, gue lebih milih ngikutin Hansi Flick daripada mempertahankan satu pemain. Hansi Flick datang demi Barcelona. Kalau gue udah ngelihat Roberto sering aneh-aneh dan lebih sering merugikannya ketimbang menguntungkannya, silakan pergi Sergio Roberto. Terima kasih kontribusinya. Ya, pemain-pemain Araujo katanya ditawar Aston Villa. Ya, terus ya pemain-pemain bakal datang, pasti bakal ada lini tengah. Gue pengen Barcelona selain bisa ngepres, punya stamina yang selayaknya atlet. Kalau ini kan kayak anak fan football, staminanya Barcelona yang menit 70 udah kempos. Kalau Barcelona di tangan Flick, gue pengen ada gelandang-gelandang yang ikut sering dan membantu dan selalu melakukan transisi. Ketika menyerang harus ngapain, kalau bertahan dia harus ngapain. Bukan bingung, bukan gak mau keluar keringat, bukan malah minta diganti, bukan pucat, bukan kayak kecatek kobra, bukan muntah kuning.
kalau Hansi Flick datang, semua pemain bisa mengikuti arah dan instruksi dari Hansi Flick. Gue pengen Lewandowski hidup lagi. Gue pengen yang namanya striker 9 itu ada yang supply. Bekerja sesuai porsi. Ya kalau bisa job desk-nya lebih, silakan keluarkan kreativitas masing-masing dari pemain. Ya Lewa bisa dioptimalkan, bisa gimana mainin caranya Lewa. Vitor Roque dikasih jam terbang, gimana caranya. Siapa tahu dia bisa nge-backup Lewa, atau siapa tahu dia punya opsi lagi, atau punya posisi-posisi andalan lagi di tangan Hansi Flick. Ya gelandang, selain lu bisa nguasain bola, lu juga bisa ngerebut bola. Karena kalau lu bukan se-Xavi, se-Iniesta, lu se-Zidane, ya bola lu pasti kerebut. Dan gimana cara tanggung jawab kalau ketika bola kerebut? Ya Zidane, Iniesta, ya Xavi, Modric, bolanya masih cross, masih bisa kerebut. Gimana caranya bertanggung jawab ketika hilang bola? Itu harus ada di Barcelona. Ya, bukan cuma back. Gue percaya back Kurbasi, Inigo Martinez, tapi kalau lebih sering 1 lawan 1 ya matilah back. Ya, matilah back. Makanya dibutuhkan gelandang-gelandang yang kuat, strength, gelandang-gelandang yang balance di tengah, yang ya fisik lah, fisik. Ini sepak bola sekarang mengharuskan lu punya fisik. Ya kalau nggak pinter-pinter banget, ya fisik harus ada, fisik harus fix di tangan Hansi Flick. Wes, itu dia. Gua sangat menantikan Barcelona main high press, Barcelona bisa transisi, Barcelona nggak rapuh belakangnya. Selama ini kita ngeliat Barcelona kok sering kebobolan, sering dia 1 lawan 1, bos. Lihat dulu nanti gimana gelandang-gelandang Barcelona. Kalau bisa nutup dulu sebelum back ada gelandang, kalau bisa gelandang sebelum ditutup ada striker dulu yang menghalau. Ini kan nggak main di depan semua. Keserang, Frenkie de Jong nonton, temen digebugin, diem. Itu nggak ada di Barcelona. Jadi ya mungkin secara finansial keluarnya lebih ke pelatih. Gue nggak tahu. Flick pasti setiap pelatih, apalagi Jerman, dia datang pasti ada pemain-pemain yang dibuang, pasti ada pemain-pemain yang didatangkan. Nah, yang gue mau tanyakan ke kalian adalah siapa kira-kira pemain yang dibuang, siapakah pemain yang akan didatangkan, dan kira-kira ekspektasi apa yang harus ditaruh untuk seorang Hansi Flick di Barcelona. Dan buat Xavi, terima kasih dedikasinya selama ini, terima kasih jasanya selama ini. Lu tetap legend sebagai pemain, sebagai pelatih gue belum terlalu suka sama lu. Dan ya meminimalisir lagi kesalahan-kesalahan di big game. Nanti ketika Hansi Flick meminimalisir lagi salah-salah line up, keputusan-keputusan. Jangan sering merugikan tim dan lebih harus sering menguntungkan tim. Buat Xavi, terima kasih. Ya, silakan nyari kerjaan entah apa dulu, ngelatih apa dulu ya. Dan banyak update-update terkini. Ada Vincent Kompany yang akhirnya melatih Bayern Munchen. Wah, ini Bayern Munchen dilatih pelatih dari Belgia. Ya, dilatih dari ngambil ilmu di Liga Inggris. Sempat belajar-belajar mungkin dia sama Pep juga pasti. Dan ada Allegri yang udah dipecat, Poche juga yang udah dipecat, dan banyak pelatih-pelatih yang datang ya. Klopp juga udah nggak ngelatih Liverpool lagi. Kita lihat nih justru lebih menarik pelatih nih, transfer karena jendela transfer nanti akan dibuka juga. Oke, gitu aja. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya dari Pakar Bola. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan ditonton atau juga di share karena ini baru ganti nama, ini baru nge-build baru lagi. Silahkan ditonton. Dan sampai ketemu di final Liga Champions antara Real Madrid berhadapan dengan Dortmund. Dan info-info menarik seputar sepak bola. Dan juga di Euro Famos, Spanyol dukung merapat yang mau kawal Spanyol tembus sampai final dan juara.